Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan untuk pekan ini kita akan membahas atau dimulai dari hadis ke-32. Ya, di hadis yang ke-32. Baik, kita langsung saja. Ibu Herlina, dibaca hadisnya, Ibu. Nah, Ustaz. Hadis ke-32, kenikmatan yang menipu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nasi as-sihatu wa As-siha. as-sihatu wal farahu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, kesehatan dan waktu luang. Iya, jazakillahu khairan, Ibu. Iya. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang ke-32 ini diberi judul oleh penulis kenikmatan yang menipu. Ya, alias atau 2 kenikmatan, ya. Karena di hadis ini disebutkan 2. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya. As-sihhatu wal faragh, yakni kesehatan dan waktu luang. Penulis, ibu-ibu rahimakumullah, Al-Ustaz Yai Said Yai Ardiansyah hafizahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini. Yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar benar-benar memanfaatkan kesehatan dan waktu luang, ya. Karena memang ibu-ibu yang saya muliakan, ya, orang kalau misalkan dia tidak bisa menghargai kesehatannya, ya, atau tidak menghargai waktu luangnya, maka dia akan menjadi orang yang sangat merugi, ya, begitu. Karena ketika dia sehat, harusnya dia gunakan sehat tersebut untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, ya. Dan ketika dia masih punya waktu luang, harusnya dia gunakan waktu luang tersebut untuk beribadah kepada Allah. Taib. Lalu yang kedua, seorang yang sehat maka dapat melakukan banyak amalan-amalan atau banyak melakukan amal, beramal soleh. Bisa belajar, bisa berdakwah, dan bisa beraktivitas untuk keperluan diri dan keluarganya yang bermanfaat. Sedangkan orang yang sakit tidak dapat melakukan hal tersebut dan terkadang malah merepotkan orang lain yang mengurusinya. Ya. Jadi ibu rahimakumullah, ya, memang tidak ada yang bisa mengingat nikmat kesehatan adalah kecuali orang-orang yang sedang sakit, ya. Makanya kalau misalkan ibu-ibu rahimakumullah sedang sakit, maka di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah mengingat-ingat nikmat Allah, ya. Mengingat nikmat Allah, mengingat dulu ketika masih sehat, ya. Ya, lalu kita menghitung berapa kali dalam setahun Allah kasih kita sakit. Kalau misalkan waktu kita lebih banyak sehatnya ketimbang sakitnya, maka bersyukur, ya. Ya, bersyukur. Kita ingat dulu
ya Allah kasih sehat selama sekian tahun, ya sekarang sakit, ya baru misalkan sakit 2-3 hari, ya jangan mengeluh, ya begitu. Nah, karena kalau misalkan kita dalam keadaan sakit lalu kita mengeluh, maka ya akan terasa lebih berat bagi jiwa kita. Taib. Yang ketiga, kata penulis di sini, orang yang memiliki waktu luang sudah sepantasnya memanfaatkannya pada hal-hal yang bermanfaat dan jangan dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal yang sia-sia, ya. Nah, misalkan ibu-ibu rahimakumullah, kita punya waktu semua sama, manusia tuh waktunya semua sama, 24 jam. Namun dari 24 jam tersebut, ibu-ibu yang saya muliakan, banyak sekali kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktunya dengan apa? Dengan banyak melakukan dosa, ya, dengan banyak melakukan hal-hal yang makruh, ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan perbuatan yang makruh itu adalah melakukan perbuatan yang mubah tetapi terlalu banyak, ya. Misalkan hanya ya rebahan saja, sepanjang hari dia rebahan aja. Ya padahal dia bisa keluar rumah, ya dia bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Entah dia itu ya, misalkan kalau untuk laki-laki dia mencari rizki, ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain-lain. Ya daripada dia hanya bengong-bengong saja di rumah. Dan ibu-ibu rahimakumullah, saya sedikit ya menambahkan, ya. Yang keempat adalah waktu atau usia, ibu-ibu. Waktu ya dan usia itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikmat ini ya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan tanya. Dari Abu Barzah Al-Aslami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu ya." Yang artinya kedua kaki seorang hamba nanti di akhirat itu tidak akan bergerak, ya, hingga ia ditanya 5 perkara. Yang pertama, ibu-ibu, usianya ya habis untuk apa? Ya, usianya itu habis untuk apa? Misalkan ibu-ibu rahimakumullah, ya. Kita ini ada 24 jam. Digunakan untuk tidur 8 sampai 10 jam. Sisa 14 jam. Nah, 14 jam itu coba kita hitung waktu sholat yang wajib. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, ya paling sekali sholat itu 5 menit lah, yang paling cepat. Ya, 5 menit. 5 menit dikali 5, 25 menit. Nah, dari berarti sisa 13 jam, kalau 25 menit, 13 jam, 35 menit, ibu-ibu rahimakumullah, ya, 13 jam 35 menit itu kita habiskan untuk apa? Ya, untuk hal yang bermanfaatkah? Ya, atau justru berbuat dosa? Nah, ini ibu-ibu kita harus pandai menghitung ya, waktu kita habis untuk apa. Dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ilmunya, ya. Ilmunya itu diamalkan atau tidak? Ya, dia tahu hukum ini, dia tahu hukum itu, dia tahu kalau ini nggak boleh, dia tahu kalau misalkan ini dilakukan berpahala besar.
tapi dia hanya dia kumpulkan hanya sekedar pengetahuan, ya tidak diamalkan. Nah, sedangkan ya ilmu itu ada zakatnya, ibu-ibu. Ilmu itu ada zakatnya. Zakatnya adalah dengan cara diamalkan. Ya. Dan kalau misalkan ibu-ibu kita mengamalkan ilmu kita, Allah akan tambah ilmu kita. Tetapi kalau misalkan ilmu itu hanya sebagai hiasan, punya hafalan sekian, punya ijazah sekian, tapi nggak diamalkan. Nah, ini tidak ada bedanya dengan orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ibu-ibu, Allah murka kepada mereka dikarenakan mereka punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Maka ya ketika kita punya ilmu, dapat ilmu baru, ya semaksimal mungkin kita amalkan. Ya. Lalu yang ketiga, hartanya. Ya, dari mana ia memperolehnya atau kemana dia menginfakkannya, kemana dia habiskannya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, harta itu cuma ada dua kondisi di akhirat. Yang pertama, kalau harta itu halal, dia akan dihisap. Ya, harta ini halal, kita punya harta halal, harta itu akan dihisap. Dipakai untuk apa? Nah, itu ya. Ya. Diinfakkan di jalan Allah atau tidak. Ya. Nah, kalau harta itu berasal dari harta yang haram, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, makanya ibu-ibu rahimakumullah, di antara fitnah umatnya Nabi Muhammad yang paling besar adalah fitnah harta. Nah, saya nasihati diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian, ya jadikanlah harta itu di tangan kita, bukan di hati kita. Ya, jadikanlah harta itu di tangan kita, jangan di hati kita. Begitu. Lalu yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, yang keempat tadi, harta itu bagaimana ia peroleh, dan yang keempat, di mana dia infakkan ya. Lalu yang kelima, ya mengenai tubuhnya, yakni kesehatannya. Di manakah badannya atau kesehatannya itu dia habiskan. Ketika badannya masih sehat, dia gunakan untuk apa. Nah, sekarang ini lagi banyak tren, ibu-ibu rahimakumullah, tren gym ya, ada yang diet segala macam agar badannya sehat. Nah, badannya sehat itu kalau dia nggak pakai untuk beribadah, itu nanti akan Allah tanya. Nah, sama juga ibu-ibu rahimakumullah, ada orang sudah dikasih badan, udah dikasih kesehatan, tapi nggak dijaga. Nggak ada ikhtiar untuk olahraga, ya, nggak ada ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Ini juga zalim sama diri sendiri. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu muda sebelum datang masa tua. Ibu-ibu kalau masih muda sekarang manfaatkan ya. Masih punya anak baru 1, 2 ya, manfaatkan untuk apa? Untuk memperbanyak hafalan. Hafalan Quran itu penting buat ibu-ibu. Minimal hafal 1 juz, 2 juz ya, begitu. Ustadz baca Qurannya belum lancar, belajar ngaji ya. Jangan enggak belajar ngaji, uang harta udah punya. Fasilitas Allah kasih, tapi malesnya na'udzubillah. Ya, nggak mau datang ke pengajian, nggak mau belajar ngaji, baca Qurannya masih berantakan, nggak ada usahanya. Ya, ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau misalkan nanti kita tuh udah tua, itu nyeselnya minta ampun. Karena saya banyak sekali ya, murid-murid saya, baik ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah sepuh ya, dia baru ada kesempatan belajar ngaji. Pernah saya tanya bapak-bapak, Bapak terakhir belajar ngaji kapan? Waktu SD, Ustaz. Sekarang usianya berapa? Udah 50. La haula wala quwata illa billah. Dan dia bilang, Ustaz, saya menyesal sekali ya. Waktu saya dulu nggak saya gunakan untuk belajar ngaji. Ya. Alhamdulillah Allah masih berikan taufik. Ya.
Begitu. Manfaatkan masa muda kita, usia kita nih sekarang sebelum datang masa tua. Lalu waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Kalau lagi sehat ibu-ibu nih, ya ibu-ibu kalau lagi sehat banyakin ibadah, rutinkan. Biasakan sholat duha, sholat sunnah rawatib, biasakan baca Quran, ya. Isi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif. Karena apa ibu-ibu? Ketika kita sakit, ya, Allah akan tetap mencatat amal soleh kita, sebagaimana kita tuh mengerjakannya. Ini diantara bukti bahwa Allah itu maha penyayang. Ya, Allah tetap mencatat pahala seorang hamba sebagaimana kebiasaannya kalau dia nggak bisa mengerjakannya karena uzur. Di antaranya kata para ulama karena safar atau karena sakit. Ya, atau karena ada urusan yang urgent. Misalkan ibu-ibu nih biasa sholat duha. Qadarullah ada keperluan keluarga yang nggak bisa ditinggal. Misalkan belanja ke pasar karena udah habis masakan di rumah ya, segala macam. Ibu harus ke pasar. Nah itu ibu tetap mendapat pahala sholat duha. Kenapa? Karena biasa melakukan sholat duha. Ya, begitu. Lalu ya waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Nah juga ibu-ibu, kalau ibu-ibu Allah karuniakan harta rutin sodakoh tiap bulan. Karena ketika nanti Allah datangkan masa-masa sempit, ya ibu-ibu ya, karena manusia itu ya roda kehidupan berjalan. Ada waktu lapangnya, ada waktu sempitnya. Nah ketika waktu sempit itu datang, Allah akan tetap mencatat ibu-ibu berinfak sebagaimana yang ibu infakkan setiap bulan atau setiap harinya. Misalkan ibu-ibu biasa infak ke masjid, ada masjid-masjid yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah di dalamnya, ada kajian-kajian ilmiah di dalamnya. Ibu rutin infak, atau ibu infak ke TPA-TPA yang di situ ada anak yatimnya, ada orang nggak mampu yang digratiskan belajar di sana, atau ada lembaga yang menyelenggarakan kajian-kajian secara gratis. Walaupun sebulan 50.000, 100.000, rutin tiap bulan tuh, qadarullah, Allah kasih ujian, sempit, nggak bisa normal gitu, ya. Yang biasanya ngasih 100.000, jadi 50.000, itu tetap pahalanya Allah bulatkan, ya, begitu. Nah, lalu waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, biasanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau dari para ulama dan juga para peneliti menyebutkan usia yang paling sibuk manusia itu adalah usia di antara 30 sampai 40. Usia 30, 40 atau 40 lewat itu adalah waktu-waktu sibuk, ya. Nah, jadi kalau yang masih usia 20-an, ibu-ibu rahimakumullah, yang remaja, masih banyak waktu luang. Nah, manfaatkanlah waktu luang tersebut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan waktu hidupmu sebelum matimu. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah, kita masih Allah kasih kesempatan untuk hidup, gunakan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini sahih, ya, riwayat Al-Hakim. Taib. Kita masuk ke hadis yang ke-33. Ibu siapa tadi yang baca? Siapa, Raima ya? Ada. Siapa sih yang baca? Oh ya, Ibu Raisma ada, Raisma. Ya, silakan Ibu dibaca hadis ke-33-nya. Belum ada suaranya, Bu. Mikrofonnya belum diaktifkan apa? Ibu Raisma bisa baca? Iya, sudah ada suaranya. Halo? Iya. Kalau ada kendala kita lewati dulu ya, Bu ya. Sudah. Iya. Silakan.
Halo Ibu. Sepertinya ada kendala sinyal ya Bu ya. Kita lewati dulu ya Bu ya, karena ini masalahnya waktu nih. Ibu Eka Farayanti, silakan dibaca Bu hadis ke-33-nya. Ada Ibu Eka? Ada Ustadz. Iya, silakan. Hadis ke-33 ya Ustadz. Bismillah. An Jabiri bin Abdillah radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu, bentar Ustaz, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'uzam lima syuribalah. Barakallahu fiki Ibu. Artinya, sebentar Ustaz. Diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zam-Zam bermanfaat sesuai untuk apa yang bentar Ustaz, aduh tulisannya nih. Ini terjemahannya kurang tepat ini. Bermanfaat untuk apa meminumnya. Iya. Ini penerjemahannya mungkin salah ketik ya Bu ya. Jadi iya, Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Jadi air Zam-Zam itu ya diniatkan diminum untuk apa? Begitu. Ya. Jadi air Zam-Zam itu ya bermanfaat sesuai untuk apa meminumnya. Ini kurang tepat artinya ya. Jadi air Zam-Zam itu ya diniatkan diminum sesuai dengan niatnya. Nah, ini yang tepat insyaallah terjemahannya. Taib. Ibu-ibu rahimakumullah, penulis di sini mengatakan yang pertama, air Zam-Zam adalah air yang terpancar dari mata air yang terletak berdekatan dengan Ka'bah di Mekah. Dan yang kedua, air tersebut adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail alaihi salam di saat dia sangat kehausan di Mekah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, udah ada yang pernah dengar kisahnya belum? Air Zam-Zam nih? Ya. Ibu-ibu bisa nanti cari di YouTube ya, ustadz-ustadz ya yang menceritakan kisah air Zam-Zam. Kisahnya sangat bagus. Ya. Lalu yang ketiga, air Zam-Zam memiliki banyak manfaat. Ya. Manfaat air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jika dia berniat untuk menjadikannya sebagai makanan, maka niscaya akan mengenyangkannya. Jika dia berniat untuk dijadikan obat, maka niscaya air Zam-Zam akan menjadi obat. Jika dia diniatkan untuk memperkuat hafalan, maka dia akan menguatkan hafalan dan lain-lain. Ya. Dan ini ibu-ibu rahimakumullah bentuk tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah. Di dalam Islam diperbolehkan mencari berkah. Di antaranya adalah mencari keberkahan dari meminum air Zam-Zam. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, terkait keberkahan di dalam Islam itu nggak boleh sembarangan. Ya, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis. Ya. Nah, sekarang misalkan ada sebagian ya kaum muslimin dari saudara-saudara kita, apabila ada acara-acara ya, ada hari-hari yang diperingatkan oleh sebagian dari mereka dari rumah tuh bawa air ya di botol ya, sampai di masjid ditaruh di tengah ya, sambil dibuka gitu ya tutup botolnya. Nah, nanti
air itu berubah tuh jadi air berkah tuh, ya, begitu. Ya, air itu berubah menjadi air berkah begitu. Karena udah diapain? Karena ya sebagian kaum muslimin sangat disayangkan ya ibu-ibu ya. Semoga Allah membimbing kita kepada agama yang benar, kepada agama Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di antara aktivitas kaum muslimin itu misalkan kiainya atau habibnya ngasih ceramah, entar ya mohon maaf airnya diludahin lah, ya begitu. Ya katanya berkah begitu. Nah ini saya bukan apa-apa ya Bu ya, kasihan kaum muslimin. Ya, ini itu di antara hal-hal yang harus kita hindari. Ya, jangan kita percayai ibu-ibu ya. Mereka itu manusia biasa. Kiai, ustadz, habaib itu manusia biasa. Yang mereka itu nggak maksum. Nggak ada selain para nabi dan rasul yang dijamin masuk surga. Nggak ada yang manusia yang dijamin masuk surga kecuali para sahabat, para nabi dan rasul. Nggak ada. Siapa di dunia ini yang bisa menjamin dirinya ya bahwa dia tuh berkah begitu? Enggak. Ya. Begitu diludahin lah atau ditiup lah atau tangannya dicelupin ke air tersebut, ini tidak benar. Tapi kalau air Zam-Zam memang itu dia sudah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, yang keempat, seseorang boleh mengambil manfaat pada suatu benda dengan melakukan sebab-sebab syar'i ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab syar'i itu ada dua. Yang pertama, memiliki dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu tadi. Ya, ibu-ibu ya, Zam-Zam, ya ada dalilnya, ada hadisnya. Ya. Lalu yang kedua, sesuai dengan hukum alam, ini ayat kauniyah Allah yang Allah tetapkan pada alam semesta sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah. Adapun jika tidak bisa dibuktikan dengan salah satu dari sebab di atas, yaitu 2 poin yang tadi penulis sebutkan, maka kita tidak boleh mengambil manfaat dari benda tersebut, seperti dari jimat, air keramat, batu sakti, dan lain-lainnya. Nah ini juga ibu-ibu rahimakumullah mungkin muncul fenomena batu giok kesehatan ya. Kalau misalkan ibu-ibu ada yang jual batu kesehatan, kalau memang bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kata para ulama ya, kalau misalkan itu bisa ada bukti ilmiahnya secara kedokteran, maka tidak masalah kita berobat dengan model-model seperti itu. Tetapi kalau itu cuma khurafat saja, nggak boleh kita pakai, nggak boleh kita gunakan. Ya. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, ada tambahan dari saya ya. Ada seorang sahabat selama 30 hari, ini sebulan penuh ibu-ibu ya. Jadi waktu itu beliau datang ke Mekah ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin masuk Islam. Tapi kondisinya di saat itu nggak mungkin beliau itu terang-terangan. Takut ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya beliau tuh sembunyi-sembunyi ya. Nah, selama sebulan penuh itu diriwayatkan sahabat ini enggak makan. Sahabat ini hanya minum saja dari air Zam-Zam. Nah, sahabat ini bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Dzar ya, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, siapa yang telah memberi kamu makan?" Ya, karena Rasulullah memperhatikan bentuk tubuhnya Abu Dzar. Abu Dzar menjawab, "Ya, aku tidak mempunyai makanan kecuali air Zam-Zam, wahai Rasulullah." Jadi selama 30 hari Abu Dzar itu cuma minum air Zam-Zam. Dan Abu Dzar mengatakan bahwa ia menjadi gemuk hingga berlemak dan perutnya itu berlipat-lipat dan tidak mendapatkan tanda-tanda kelaparan.
Jadi maksudnya ibu-ibu rahimakumullah, ya, Abu Dzar ini selama 30 hari nggak pernah makan, cuma minum air Zam-Zam tetap hidup. Ya, begitu. Berarti Ustadz boleh nggak kita cobain? Ya, silakan aja ibu-ibu kalau misalkan ya. Ibu-ibu mau diet gitu ya, misalkan lagi umroh gitu ya, beli deh tuh beberapa galon ya, karena 1 galon tuh nggak salah berapa, 5 real kalau nggak salah ya, beli di sana. Beli ya gitu, bawa pulang ke Indonesia. Nah, ibu minum tuh air Zam-Zam. Misalkan sehari ibu makan sekali, sisanya minum air Zam-Zam. Mungkin bisa dicoba. Ya, begitu. Dan ini hadisnya sahih ya. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, ya, ada doa meminum air Zam-Zam. Ada yang hafal nggak ibu-ibu di sini? Ada yang hafal nggak doa minum air Zam-Zam? Siapa yang hafal ibu-ibu? Mau nyoba Ustaz? Iya, silakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Atau artinya nggak? Ya Allahumma Allah, inni aku as'aluka, apa artinya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, hamba meminta kepadamu ilman Ilman nafi'an, nafi'an. ilmu yang bermanfaat Ustaz. Bagus. Warizqan wasi'an. Dan rezeki Dan rezeki yang luas atau lapang ya, wasyifaan, dan kesehatan dan penyembuh dari atau penyakit. obat. Min kulli da'in. Dari penyakit Ustaz. Iya, dari berbagai penyakit. Nah, bagus Ibu ya. Nah, ini doa untuk minum air Zam-Zam ya. Jadi kalau ibu-ibu habis minum air Zam-Zam, doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ini ibu-ibu saking berkahnya air Zam-Zam sampai ada komplotan yang bikin air Zam-Zam palsu. Masya Allah, itu dosanya luar biasa itu ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu ya. Jadi jangan mudah percaya kalau misalkan air Zam-Zam itu dijual di tanah air. Ya, gitu. Ya, kita kalau misalkan ingin air Zam-Zam, ya biasanya dikasih sama saudara-saudara atau tetangga-tetangga kita yang baru pulang umroh ya, begitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua rizki bisa mengunjungi Baitul Haram, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi untuk melaksanakan umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu, hadis yang ke-34, Ibu Sri Kumala Dewi, silakan dibaca. Baik Ustadz. Hadis ke-34, larangan menyerupai satu kaum. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Iya. Taib, ibu-ibu rahimakumullah, hadis ke-34 berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Penulis di sini menjelaskan yang pertama, tidak boleh menyerupai orang-orang yang bukan beragama Islam. Seperti menyerupai orang Kristen, orang Yahudi, Buddha, Hindu, dan lain-lain, baik dalam hal keyakinan atau akidah, tata cara beribadah, pakaian, tingkah laku, dan lain-lain yang merupakan ciri khusus suatu agama tertentu.
Ibu-ibu, saya pernah punya pengalaman, ya, beberapa tahun yang lalu, saya sering mengunjungi suatu masjid. Sering mengunjungi suatu masjid, saya sholat di situ, sholat berjamaah di situ, dan saya mendapati salah seorang bapak-bapak itu berdoa. Setelah sholat dia berdoa, tapi kondisinya, ibu-ibu, dia bukan mengangkat kedua tangan, tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengepalkan kedua tangannya, seperti sebagaimana orang-orang Nasrani berdoa. Nah, ibu-ibu, ini tidak boleh. Jadi ketika kita berdoa, sunnahnya itu telapak tangan kita digabungkan, atau telapak tangan kita nggak digabungkan, tapi diangkat. Diangkat sebahu, atau diangkat sewajah. Ya, diangkat sebahu atau diangkat sewajah, ya. Bukan ditaruh juga di atas dengkul. Nah, biasa juga gini ibu-ibu ya. Doanya tuh kayak orang males gitu ya. Doanya tangannya ditaruh di atas dengkul. Diangkat sebahu atau sewajah. Ya, begitu. Dan dibuka telapak tangannya. Ya, kita minta kepada Allah ya, berdoa dengan cara seperti itu. Nah, jangan juga ibu-ibu ya berdoanya itu seperti orang Hindu. Ya. Bukan telapak tangannya dibuka, tapi telapak tangannya tuh dirapatkan begitu. Ini tidak boleh berdoa seperti ini. Ya, begitu. Dan wallahu a'lam, saya nggak punya kesempatan untuk ngasih nasihat ke bapak tersebut karena ya nggak mungkin ya, karena kita nggak kenal juga, dan ya qadarullah nggak bisa ngasih kesempatan untuk beri nasihat. Taib yang kedua, begitu pula tidak boleh meniru-niru gaya orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang suka melakukan dosa, seperti lelaki yang menyerupai gaya wanita dan sebaliknya. Meniru pakaian dan gaya rambut orang-orang nakal, preman, dan lain-lain. Nah, ini sekarang ibu-ibu rahimakumullah, kalau dari kultur di era sekarang kita ini, kiblat fashionnya tuh kemana ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Di zaman sekarang nih, di 2025, kiblat fashionnya ke arah mana ibu-ibu? Korea ya Ustaz. Masya Allah. Iya, Korea. Mau emak-emak, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau bapak-bapak, mau emas-emas, mbak-mbak, ukhti-ukhti ya. Itu kiblat fashionnya ke sana. Nah, kalau misalkan memang ya orang tersebut mengikuti karena ngefans, itu nggak boleh ibu-ibu. Ya, mulai dari gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, ini tidak boleh ya, begitu. Dan kita wajib kasih nasihat anak-anak kita yang sudah baligh. Jangan dibiarkan ya. Sama juga dengan gaya rambut. Nah, sekarang anak-anak itu kalau misalkan potong rambut, ya potong rambutnya aneh-aneh. Sedangkan dalam Islam itu ada aturannya. Nggak boleh koza. Koza itu adalah mencukur habis sebagian dan membiarkan sebagian. Ya, ibu-ibu ya, ini tidak boleh. Dan gaya, ya misalkan ya mungkin udah dari zaman dulu ya, laki-laki pakai anting, pakai kalung ya, pakai gelang, itu nggak boleh laki-laki seperti itu. Iya. Atau perempuan pakai celana juga nggak boleh ya. Perempuan itu pakai rok ya, pakai long dress yang menutup auratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu yang ketiga, di sini penulis mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum yang disebutkan di atas, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Ya, dan di sini ibu-ibu Rasulullah mengingatkan, dan ini dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Yang keempat, hadis ini tidak berarti bahwa orang yang meniru-niru orang kafir langsung dihukumi sebagai orang kafir.
Ini tidak boleh, ya, tidak boleh memvonis orang sembarangan. Di antara ibu-ibu perilaku yang tersebar di Indonesia ini adalah seperti perayaan ulang tahun, ya. Perayaan ulang tahun itu masih banyak kaum muslimin yang melakukan. Padahal ini bukan budaya kita, bukan budaya orang Islam. Tapi Ustadz, itu ada kok pemuka-pemuka agama, baik itu Ustadz, Kiai, atau Habaib, mereka melakukan perayaan ulang tahun. Mereka diberikan selamat, Barakallahu fi umrik, Masya Allah. Selamat ulang tahunnya diganti dengan slogan Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi usiamu. Dibawa kuehnya, terus dipotong, terus tiup lilin. Ini sama saja, ibu-ibu, ya. Ya. Sekali lagi, ibu-ibu, mereka itu orang-orang biasa yang melakukan kesalahan sama seperti kita. Ya, kita ini mungkin orang-orang biasa, ya, hanya saja mereka dilebihkan dengan keilmuan atau dengan nasabnya, tetapi bukan menjadi jaminan bahwa mereka itu maksum. Mereka itu nggak berbuat dosa, mereka itu tidak melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya jangan kita ikuti, jangan dijadikan dalil. Ya, begitu. Di dalam Islam tidak boleh kita merayakan tahun baru milenial, atau tahun baru Cina dan lain-lain. Ya, mengucapkan hari raya selain hari raya Islam, ya, begitu. Atau mengucapkan selamat ulang tahun juga tidak boleh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Taib. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam masalah tasyabuh ini, ya. Karena ada sebagian orang yang menganggap hal itu tasyabuh, sebenarnya tidak tasyabuh. Seperti bapak-bapak, seperti laki-laki pakai dasi. Laki-laki pakai dasi itu bukan tasyabuh, ya, karena sebagian orang di zaman dahulu menganggap kalau ada laki-laki pakai dasi, oh itu kayak orang kafir, katanya. Tidak, jadi orang pakai dasi itu tidak menyerupai orang kafir. Terus misalkan laki-laki dia pakai celana panjang, ya, tapi nggak ketat gitu, ya. Karena kalau ketat, beda lagi urusannya. Apalagi sampai aurat besarnya nampak, ini nggak boleh. Tapi kalau celana panjang yang longgar, pakai celana jeans yang longgar, itu bukan tasyabuh dengan orang-orang kufar, bukan tasyabuh dengan orang-orang kafir, tidak. Ya, begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis yang ke-35. Siapa lagi yang baca? Berarti Ibu Herlina, ya. Balik lagi. Ibu Herlina, silakan dibaca, Bu, hadis ke-35. Nah, hadis ke-35, menjadi orang yang bermanfaat. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilallahi anfa'ahum linnasi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ibu-ibu, hadis yang ke-35 ini diriwayatkan oleh, ya, Ibnu Abi Dunya, ya, di dalam kitabnya, yang berbunyi ahabbun nasi ilallah, ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis memberikan penjelasan. Yang pertama, Allah mencintai manusia dengan kecintaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal solehnya.
sesuai dengan tingkat ketakwaannya, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, nah yang di hadis ini yang dijadikan tolak ukur adalah seberapa banyak dia memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya, ini ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Lalu yang kedua, di antara orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada orang lain bukan hanya dilakukan dengan mengajarkan ilmu agama dan berdakwah, tetapi ini bersifat umum, seperti mengajarkan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Kayak ibu-ibu nih ya, punya anak laki-laki, diajarkan bagaimana mengendarai sepeda yang baik dan benar. Diajarkan bagaimana naik motor yang baik dan benar. Diajarkan nyetir mobil yang baik dan benar. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Dengan dia bisa naik sepeda, dengan dia bisa naik motor, dengan dia bisa naik mobil, dia bisa bawa kendaraan, dan dia bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mengendarai kendaraan dengan baik dan benar, dia juga akan memberikan keselamatan untuk orang lain di jalan raya. Ya, begitu. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, untuk di zaman sekarang ya, saya tidak menganjurkan kalau anak-anak itu difasilitasi sepeda listrik ya, atau motor listrik ya, kan sekarang banyak ya lagi booming ya kendaraan ini. Kenapa ibu-ibu? Karena sepeda listrik ini ternyata kecepatannya itu bisa menempuh 70 km per jam. Dan mungkin ibu-ibu sudah menyaksikan banyak sekali kejadian di jalan-jalan, anak-anak yang kecelakaan, anak-anak yang ya qadarullah ya meninggal di jalan raya atau memberikan mudorot kepada orang lain. Ya, begitu. Lebih baik mereka difasilitasi sepeda, sudah cukup ya. Begitu. Dan juga diingatkan agar di jalan tuh hati-hati ya, begitu. Nah, terlebih lagi nih ibu-ibu ya, ibu-ibu juga kalau naik motor, kalau sen kanan beloknya kemana ibu-ibu? Kalau sen kanan beloknya ke kanan, jangan sen kanan beloknya ke kiri, sen kiri belok ke kanan, begitu. Ini hati-hati ya. Ibu-ibu kalau naik motor banyakin zikir ya, jangan mikir yang macem-macem. Dan juga ya jangan aneh-aneh di jalan ya. Seperti berhenti di tengah jalan ya tanpa sebab, atau berhenti gara-gara ada yang nelfon. Saya pernah punya pengalaman. Lagi di jalan ada ibu-ibu berhenti, dia ngangkat telepon. La haula wala quwata illa billah. Dan ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya penulis di sini mengatakan ya melatih agar orang memiliki keterampilan seperti ibu-ibu ngajarin anak-anak perempuannya masak. Itu bermanfaat, punya keterampilan. Dagang online ya. Ya. Yang itu ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa juga. Atau menjadi pemimpin yang adil dan bermanfaat. Menemukan penemuan ilmiah yang bermanfaat untuk orang lain, seperti menemukan obat-obatan, inovasi, dan lain-lain ya. Kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi amal jariyah. Ya. Membantu orang lain yang kesusahan, ya. Membantu menyebarkan berita yang benar, bukan berita hoaks, ibu-ibu ya. Apalagi menyebarkan hadis-hadis palsu. Ini hati-hati ibu-ibu ya. Kadang juga kita bersosial media harus punya kemampuan untuk bisa membedakan hadis ini sahih atau tidak ya, begitu. Kira-kira kontennya masuk akal atau enggak nih? Kenapa ibu-ibu dikatakan masuk akal atau tidak? Karena dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Begitu. Ya. Lalu
ya menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk kaum muslimin di media massa, di internet, tempat-tempat umum, dan segala yang memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh misalkan menyebarkan informasi kajian, ya, menyebarkan program-program yang bermanfaat untuk kaum muslimin, ya. Itu kita sebarkan, kita gunakan media ini untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan tetapi manfaat yang diberikan oleh juru-juru dakwah atau para dai lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dikarenakan manfaat yang didapatkan oleh orang-orang lain adalah manfaat yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, ada sedikit cerita. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada polisi itu punya anjing ya Bu ya? Polisi itu punya anjing namanya K9, ya, anggota K9. Anjingnya biasanya anjing herder. Ibu-ibu tahu nggak pelatih anjing herder? Berapa biayanya ibu-ibu? Bisa ada yang tahu nggak melatih anjing? Pelatih anjing itu kira-kira berapa biayanya ibu-ibu? Ratusan ribu atau jutaan ibu-ibu? Jutaan mungkin. Ibu-ibunya pada tidur kayaknya. Jutaan mungkin atau puluhan juta. Saya mendapat kabar ibu-ibu pelatih anjing itu per sesi digajinya jutaan. Per sesi, Masya Allah. Ya, sekarang coba guru agama. Ya, guru TPA lah, atau guru anak-anak kita di sekolah. Atau ustadz-ustadz kampung yang ngajarin fikih ibadah, yang ngajarin akidah, ngajarin tauhid. Ya, coba bandingkan dengan pelatih anjing. Ya, ini sangat miris sekali, ibu-ibu rahimakumullah. Kadang kajian gratis saja orang-orang malas datang, apalagi kajian yang berbayar, ya. Atau misalkan, ya, ada program belajar, entah itu belajar bahasa Arab kah, atau belajar Quran kah, berbayar, itu dipertanyakan kaum muslimin itu. Ya, masa Ustadz nerima tarif segala macam. Ini keliru ibu-ibu ya. Jadi memang dakwah itu memang harus ikhlas, ya. Tetapi memang harus ada perjuangannya. Ya, bukti kita bahwa kita ini serius atau tidak. Betapa banyak program-program itu terbengkalai karena ya program itu tidak berbayar. Ya. Programnya gratis ya. Yang datang cuma rame di awal, cuma pengen tahu, oh begini doang. Udah sisanya udah dia nggak lanjut begitu. Dan ini banyak sekali, bahkan kita sampai mendatangkan pengajar dari luar negeri ibu-ibu, seperti para masyaikh. Kadang kita tuh malu. Ya, kadang kita tuh malu. Teman-teman saya tuh kadang kalau misalkan ngundang masyaikh gitu ngisi daurah ya, beberapa pertemuan ibu-ibu rahimakumullah. Misalkan 5 kali pertemuan, itu gratis gitu ya. Itu pertemuan pertama doang yang rame. Pertemuan kedua, ketiga, keempat makin sepi. Nah kita nih orang Indonesia jadi malu. Sampai Mas Syekh itu bilang, saya dengar orang Indonesia itu baik-baik. Orang akhlaknya baik-baik, tapi kok seperti ini penuntut ilmunya. Ya, padahal Syekh itu nggak mengharapkan apa-apa. Mereka juga kan udah digaji kan dari negaranya, PNS mereka. Ya begitu. Akhirnya karena punya waktu, kita fasilitasi, tapi ternyata banyak kaum muslimin yang kurang bersyukur. Nah, ini bandingkan dengan kenyataan yang ada. Ya, atau bahkan ibu-ibu artis-artis ya dibayar begitu mahalnya untuk merusak peradaban. Ya, sedangkan para dai, para ustadz ya, tidak semua ya ibu-ibu rahimullah, sebagian besar itu kurang diperhatikan. Ya, begitu. Bahkan justru malah direpotkan oleh umatnya sendiri. Ya, begitu. Kalau ustadz-ustadz yang ikhlas, ibu-ibu rahimakumullah, ya itu banyak. Ustadz-ustadz yang ikhlas tuh banyak. Mereka diundang, ya mereka tuh insya Allah datang kalau misalkan ada waktunya.
Ya begitu. Ya, nggak pasang tarif itu banyak sekali. Cuma kita sebagai kaum muslimin hendaknya menjaga adab kita kepada mereka. Ya, seperti menghadiri kajian, ya, kajiannya. Misalkan gini, Ibu. Sekarang tuh fenomena juga banyak terjadi di masjid-masjid. Ada ustadz yang ngisi kajian rutin, misalkan setiap hari ini ya, temanya tentang akidah atau tentang fikih ibadah rutin. Ya, ya, yang datang tuh sedikit. Tapi giliran ada ustadz lain dari luar kota yang lebih terkenal ngadain tabligh akbar, kajiannya isinya tematik ya, itu luar biasa. Animonya itu ya keluar kaum muslimin itu sangat sangat semangat menghadirinya. Nah, ini kurang tepat ibu-ibu, harusnya kajian rutin itu yang harus kita dawamkan. Kita belajar kitabnya dari awal sampai selesai, ya bukan kita menyibukkan dengan kajian-kajian yang hanya tematik saja. Oh berarti kajian tematik tidak bagus Ustadz? Enggak begitu. Maksudnya harus bijaksana, ya begitu. Ini kasihan juga teman-teman kadang suka cerita begitu. Ngisi kajian yang datang cuma 10 orang, ya padahal udah bertahun-tahun. Tapi giliran ada Ustadz Fulan dari luar kota ya, itu masjid penuh begitu ya. Alhamdulillah kita syukuri masih ada semangat menuntut ilmu, tapi ini cara yang kurang tepat ibu-ibu ya. Harusnya kita ramaikan masjid-masjid di rumah kita, yang sekitar kita ini ada, kajian rutin itu diramaikan. Begitu. Kajian tematiknya diramaikan, kajian kitab rutinnya pun diramaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di hadis ke 35 dulu ibu-ibu ya. Karena sudah pukul 11. Ada pertanyaan sampai di sini ibu-ibu? Mau tanya Ustadz? Iya, silakan. Yang perkara celana wanita memakai celana kalau di rumah gitu tetap nggak boleh Ustadz ya? Kalau perempuan pakai celana di rumah boleh nggak? Ya boleh ibu, nggak apa-apa. Ibu pakai celana, ibu pakai baju suami nih. Ya kadang kan kita sebagai pasangan suka gitu ya. Ibu-ibu nih kadang-kadang kalau pengen pakai baju agak longgaran gitu, pakai baju suaminya. Itu nggak masalah kata para ulama. Tapi yang nggak boleh suami ibu pakai baju, pakai daster ibu tuh nggak boleh. Ya begitu. Ya. Seperti ibu-ibu nih pakai celana kulot di rumah gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau keluar rumah ya nggak boleh. Ya, kalau di rumah ibu-ibu ya, ibu-ibu mau cosplay jadi apa di hadapan suami gitu ya, misalkan mau cosplay jadi misalkan perempuan kantoran gitu ya di depan suami aja tapi gitu ya untuk lucu-lucuan gitu ya nggak masalah. Ya karena itu juga menambahkan bumbu-bumbu cinta di rumah, nggak masalah menurut saya ya insya Allah. Tapi kalau misalkan pakaian tersebut adalah simbol orang-orang fasik, itu tidak boleh. Ya, begitu. Misalkan nih yang sering terjadi nih ibu-ibu ya, baju bola. Nah, itu sering banget tuh. Anak-anak kita kadang-kadang baju bola tulisannya Ronaldo, Messi, Masya Allah. Begitu. Ini nggak boleh. Ustadz kalau pemain bolanya muslim ya nggak masalah, tapi kalau di orang fasik gimana? Ya, ternyata di orang fasik dia pemabuk gitu ya, dia suka clubbing segala macam, kehidupannya jauh dari nilai-nilai Islam, nggak usah lah ya ibu-ibu ya, begitu ya. Jadi itu mendingan ya baju-baju yang ada ciri-ciri orang-orang kafir kita nasihati anak-anak kita. Misalkan anak-anak kita tuh suka main bola ya, tapi ada nama pemain bolanya di belakang, itu kita nasihati. Takutnya dia ngefans ya, akhirnya ya naudzubillah pengen jadi kayak orang tersebut. Baik, jelas ya Ibu ya? Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Kalau di rumah boleh pakai celana, ya boleh, nggak masalah.
Yang penting ibu-ibu, nah ini juga harus tahu ya ibu-ibu, ibu-ibu di rumah itu walaupun boleh buka aurat, tetapi auratnya nggak boleh semayaan, baik di hadapan anak perempuan atau laki-laki. Jadi tutup area yang biasa tertutup. Ibu-ibu insya Allah paham ya. Seperti pakai daster nih, yaitu bagian yang tertutup dengan daster itu yang nggak boleh kita buka di hadapan anak-anak kita. Itu hanya milik suami kita saja. Atau bahkan di mahram kita seperti bapak kita, abang laki-laki, atau paman kita yang laki-laki, atau bapak mertua kita, itu nggak boleh. Ya, ibu-ibu buka, misalkan pakai baju apa ya, apa namanya itu, tank top begitu ya, di hadapan mereka itu tidak baik ibu-ibu. Ya. Tapi minimal batas aurat itu adalah pakaian dasar yang menutupi sedikit lengan dan sampai di bagian ya sedikit atas lutut lah. Itu yang wajar. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini cukup dulu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada pagi hari menjelang siang hari ini mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita jumpa lagi pekan depan. Kita tutup halaqah kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi